Nih, namanya Pak Denny Macan yang bertanggung jawab lapangan. Tanggung jawabnya gede sama kayak badannya. Macan, au. Kan? Tuh lihat tuh. Jangan lupa apa? Subscribe. Jangan lupa subscribe buat ketua nih, ya. Thank you. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo. Hari ini saya akan ngontrol proyek kerjaan saya, proyek rumahan di Jatiluhur. Dan mudah-mudahan cuacanya bagus terus sehingga kerjaannya bisa capai target dan sesuai yang diharapkan. Nanti di sana saya akan jelaskan betapa banyaknya peluang buat para pemuda Indonesia ketika mau bergerak. Insya Allah kita akan capai semua apa yang kita mau. Saksikan terus videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Kita udah di mobil menuju tempat kerjaan. Ngomong-ngomong kesempatan kerja, semua orang itu memiliki kesempatan kerja yang sama. Nggak mesti harus kerja di pabrik, melainkan berkarir dan berkarya. Jauh hasilnya lebih baik. Bedanya, para wirausahawan dengan karyawan itu sangat tampak dan jelas. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia tentunya harus sering, rajin untuk memantau kesempatan-kesempatan itu. Enak loh berwirausaha itu. Mau hasil berapa tinggal ngomong sendiri sama badan kita. Pengen dapat apa tinggal ngomong sendiri. Pasang target, buka gagasan, bergerak terus. Mudah-mudahan ketika itu dilakukan dengan baik, kita akan capai semua apa yang kita mau. Dan di Indonesia hari ini, khususnya di Jawa Barat, wabil khusus di Purwakarta, saya sangat menjadikan kadang prihatin ya. Prihatin sama anak-anak muda yang barometernya hanya tertanam begitu lulus kerja, lulus sekolah, dia malah pengen langsung kerja di pabrik. Padahal kesempatan di lapangan wirausaha ini jauh terbuka, lebih lebar dan lebih luas. Apalagi hari ini zaman digital, banyak anak-anak muda sukses yang dia mau melakukan kegiatan berwirausaha lewat media sosial. Jejaring media sosial hari ini kan sangat dominasinya tinggi, apalagi zaman Covid. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor real bisnis nyata malah mereka meredup karena memang ruang gerak kita terbatas. Nah, era digital hari ini justru memberikan peluang yang sama kepada seluruh pemuda Indonesia untuk melakukan kreasi-kreasinya, untuk melakukan gerakan-gerakannya, memasarkan apa yang mereka miliki. Apa aja laku deh pokoknya. Yang penting apa? Yang penting kunci sukses itu ada 3. 1, kemauan dulu. Kemauan satu paket dengan kepercayaan. Kemauan dan kepercayaan itu modal utama bagi kita untuk mengembangkan apa yang kita punya dan apa yang akan kita dapat. Yang kedua, itu jaringan, network. Kalau kita nih orang Islam, diajarkan sama agama kita, rajin-rajinlah bersilaturahmi. Karena dia membangun network yang cukup luar biasa. Pasar itu bisa dibangun lewat orang terdekat, tidak harus lewat orang-orang yang jauh. Dan hari ini era digital kembali memudahkan itu lewat grup WA, grup-grup media sosial lainnya banyak. Yang ketiga baru modal. Nah, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Suruh usaha, dia nanya modal. Saya nggak bisa usaha karena saya nggak punya modal. Yang kedua, ketika udah dikasih modalnya dia bingung. Saya mau modalnya ya, terus orang harus jualan apa gitu kan. Nah, kalau udah begitu kan repot. Modal udah ada, pasarnya kagak ada. Makanya jangan salah, dalam ilmu ekonomi yang lebih bagus itu pertama itu kemauan dan kepercayaan dulu. Kalau kalian bersungguh-sungguh, insya Allah banyak orang yang percaya bahwa kalian benar-benar bisa bekerja. Yang kedua, baru network yang tadi. Ketiga baru modal. Hati-hati terbalik ya, jangan dibalik. Pokoknya ketika itu fase sudah dilewati, insya Allah menurut
para ahli ekonomi kita akan sampai kepada tujuan kita. Salam sukses Indonesia. Kita lanjutkan nanti di sana ya. Thank you. Ini kita sudah sampai di daerah Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Desa Bunder. Sepanjang jalan ini yang dulunya bagus, jalannya hari ini rusak berat. Dan ini jalan provinsi. Nah, dalam konten ini saya juga meminta perhatian khususnya kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Memang betul ini rusak diakibatkan oleh proyek strategis nasional atau proyek nasional. Kami seluruh warga Purwakarta mendukung penuh proyek nasional. Tapi ya juga tolong diperhatikan daripada kelangsungan dan kelancaran pertumbuhan ekonomi di daerah sini. Karena di sini banyak areal industri, banyak juga areal wilayah-wilayah perikanan, dan banyak juga teman-teman yang bisnis-bisnis lainnya. Dengan jalan begini, ini semua justru malah menghambat laju roda ekonomi juga, dan mengganggu sekali kenyamanan. Sudah berdebu dan juga jalannya tidak nyaman, apalagi sekarang musim hujan, banyak yang jatuh pakai kendaraan, jalannya hancur banget. Mohon untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat segeralah perbaiki tempat ini. Kan bisa sebelah-sebelah, kan bisa sambil jalan. Kalau sudah dicor kayaknya sih nggak terlalu bakal rusak kredit begini. Kalau harus nungguin proyek beres, estimasi kita sih kelihatannya ini proyek beres masih di angka 1 tahun atau 1,5 tahun lagi. Masa kita harus nunggu setahun sampai 1,5 tahun lagi ke depan proyek ini selesai baru dikerjakan? Dan mending kalau sudah dianggarkan. Yang bahaya belum dianggarkan. Maka mudah-mudahan dalam konten ini sampai kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Emil, Kang punten Kang, jalan di Purwakarta yang akses menuju PSN atau proyek-proyek nasional diperhatikan secara khusus. Karena sesuai amanat daripada Perpres dan Inpres terkait proyek strategis nasional, kita semua stakeholder dan masyarakat mendukung itu, namun juga tetap perhatikan warga masyarakat di sekitar sini dan orang-orang yang melaju melakukan kegiatan ekonomi di sekitar sini. Terima kasih ya Kang Emil, mohon diperhatikan dan syukur-syukur sudah dianggarkan. Oke, sebentar lagi kita akan nyampe ke tempat kerjaan saya di Jatiluhur. Kita sambung lagi nanti ya. Awas kena paku ya. Kita udah sampai nih di proyek rumahan saya. Saya kebetulan bawa anak kembar saya nih. Ini namanya Fatar, ini namanya Fatri, ini namanya Fatar. Kasih pesan dulu dong. Jangan lupa apa? Subscribe. Apa? Subscribe.
Sana lihatnya. Subscribe. Oke. Kebetulan nih yang bungsu anak kembar saya pengen ikut Papa di waktu belajar daring, kita ajarin mereka mengenal langsung kerja-kerja, bahwa mudah-mudahan besok memotivasi mereka supaya rajin belajar dan terus mau bekerja. Yuk kita ikutin. Oke. Awas kena paku. Kamu panas itu. Hitam. Panas. Tuh, tunggu di situ ya, di situ tunggu ya. Apa itu? Itu di situ aja di bedeng. Oke, yuk kita lihat orang yang lagi pasang genteng dan pasang baja ringannya sudah selesai. Tinggal gentengnya, ini paralon-paralonnya. Ini rumah subsidi. Rumah yang tipe 30 luas 60. Diperuntukkan buat masyarakat Purwakarta, khususnya di daerah Jatiluhur dan sekitarnya. Karena lebih hemat dan ujungnya jadi punya. Walaupun ngutang tapi ujungnya jadi punya, daripada ngontrak terus-terusan. Saya mumpung kita lagi buka ini, beli aja, murah kok, nggak pakai DP, gratis 0%. Yuk kita lihat. Spek bangunannya pakai baja ringan, hebel bata ringan. Dan walaupun ini subsidi tapi tetap double dinding. Tuh lihat, double dinding. Nggak satu dinding. Jadi kita double dinding, terus pakai hebel, kusennya ini rangkanya baja ringan anti rayap. Gentengnya genteng flat. Contoh yang sudah jadinya kurang lebih seperti itu. Ini masih berantakan. Minta doanya ya. Minta doanya mudah-mudahan kerjanya cepat selesai sesuai target. Dan jangan lupa buat pemuda Indonesia, bergerak. Gak ada orang sukses di dunia ini kalau hanya berdiam diri. Orang sukses itu rata-rata kerja keras. Gak ada yang tiba-tiba turun dari langit, itu gak ada. Jadi bergerak. Laki-laki harus hebat, laki-laki harus kuat, laki-laki harus kerja keras. Lanjut. Mana Mas Edi? Mas Edi mana? Di bawah ya, Oh, di bawah. Ini sudah masuk selesai ya, Mas? Udah selesai. Ya. Sudah selesai. Sudah. Oh, hebat banget tuh dia, sendok-sendoknya. Gede banget kan? Berapa lama? Plasternya? 4 hari. Satu rumah 4 hari. Ya itu kalau sendiri ya. Oh, sendiri. Ya. Gimana kerja di sini, Nak? Bayarnya lancar nggak? Bayarnya lancar. Dorong sono. Mantap. Bayarnya lancar. Bayaran lancar. Itu kerja keras. Semangat. Banget. Ya itu kawan-kawan. Jadi nggak boleh kita menunda-nunda bayaran para pegawai. Nggak boleh. Siapa orang yang menunda-nunda haknya karyawan, maka rezekinya akan sempit. Buat para pengusaha Indonesia, pula dingkengke bayarnya. Gas. Jadi dia kerjanya cepat, lo lihat. Luar biasa. Bang, mesnya di mana sekarang? Mesnya. Apanya? Sampean tinggal di mana mesnya? Berapa? Di sana. Ya. Jauh. Lumayan. Berapa orang kita kerja sana? Sama Kalau- timnya pakai 17 ya, Mas. 17. Lanjut semangat terus ya. Awas jangan lupa jaga kesehatan. Makan yang banyak. Oke. Oke, itulah teman-teman semua. Saya akan lanjut lagi ke tempat kerjaan saya yang sebelah sana. Kita terus dikejar progres dan ini pesanan nih, rumah-rumah ini yang semua sudah terjual. Jadi kita harus kerja sesuai target. Sekali lagi, pemuda Indonesia, bergerak terus, jangan berdiam diri. Oke. Thank you. Kita lihat nih yang sebelah utara. Ini belum pasang baja ringan, jadi masih dalam proses. Yuk, ikutin yuk.
Bukan. Mana Mas Edi? Lagi pasang apa dia? Oh, lagi pasang paralon. Paralon listrik ya? Di sebelah sana. Ini berapa hari lagi? Oh ini udah siap pasang jaringan ya? Oh berbalokannya belum ya? Oh iya benar, pasang sopi dulu, pakai balokannya. Hah? Ya. Pakai sendal dong. Nanti kena ini loh, kena paku. Ya? Ya tuh kawan-kawan semua, bahwa kadang-kadang mereka nyamannya begitu. Saya sudah instruksikan buat pakai helm, pakai sepatu, dia nggak mau. Sudahlah, yang penting mereka selamat, kita doakan kerjanya lancar, badannya sehat terus. Dan rata-rata orang proyek itu kuat-kuat, luar biasa, karena makannya juga kuat. Banyak nasinya, bukan banyak lauknya. Kita di sini sudah hampir 8 bulan lah ya, sudah hampir 8 bulan ya. Target saya di pembangunan yang diberikan ke saya 200 unit, mudah-mudahan 1,5 tahun selesai ya. Semangat sekali lagi buat teman-teman semua, jadikan hari esok milik kita semua. Pemuda yang kreatif, pemuda yang rajin, itu mereka yang akan menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Oke, terima kasih, saksikan terus videonya, tunggu tayangan-tayangan berikutnya di channel Lutfi Bamala. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe brother. Thank you.